Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alad dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibu bapak sekalian, izinkan saya mengoperasikan sendiri laptopnya untuk membantu panitia. Karena nanti kalau panitia yang mengoperasikan mungkin kerepotan milih-milih slide-nya yang mana. Ini sedang Nah, tapi sebelumnya ini kan temanya tadi mengapa Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Begitu ya. Nah, sekarang saya balik tanya dulu ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Apakah selain metode hisab hakiki wujudul hilal ada metode lain? Ada enggak, Pak? Ya. Kalau ada, lalu apa metodenya? Kalau dulu selain metode hisab itu ada juga metode hisab ya. Kalau di Jogja itu harus tebal menyebut hisab itu. Jadi harus metode hisab, nah harus gitu. Karena kalau tidak, itu huruf B yang di belakang itu ditulis jadi P, di P. Sehingga bunyinya menjadi metode hisab. Padahal soal hisab menghisab itu Muhammadiyah sudah melarangnya ya. Karena banyak sekali madaratnya itu. Banyak sekali madaratnya, maka lebih baik ditinggalkan. Belum masuk ya. Coba yang pakai, kalau ini? Oh ya. Coba kalau pakai yang ini bisa enggak ya? Pakai yang ini nih, langsung. Kayaknya ini. Ya, soalnya kalau tidak ditayangkan itu khawatir kalau yang dilihat yang lain-lain gitu. Seperti mahasiswa, saya mengajak mahasiswa, membimbing mahasiswa ru'yat di pantai Parangtritis pas menjelang maghrib sampai maghrib. Itu mataharinya itu di sebelah barat, bulannya juga di sebelah barat, tapi ini si mahasiswa ini melihatnya belum tentu ke barat. Ada yang ke timur, ada yang ke selatan, ada yang ke utara. Karena memang di pantai situ banyak yang bisa dilihat gitu.
bukan hanya melihat hilal. Nah ini juga kalau nggak ada tayangannya, saya juga khawatir niru-niru mahasiswa di Jogja, jadi lihatnya kemana-mana gitu. Iya. Nah jadi ini saya tulis di sini tidak pakai metode ya, enggak apa-apa, tapi intinya itu. Jadi memang kalau pertanyaan ini disampaikan, ini wajar karena selain metode hisab hakiki wujudul hilal, itu ada metode-metode lain. Nah, jadi pertanyaan ini betul. Pertanyaan tadi juga yang saya sampaikan juga betul. Hanya saja jawabannya belum tentu betul. Pertanyaannya sudah betul. Pertanyaan sudah betul yaitu apa ada pertanyaan yang tidak benar? Ada. Bukan hanya pertanyaan biasa. Kadang-kadang dosen juga membuat pertanyaan, membuat soal untuk mahasiswanya malah pertanyaannya salah. Tetapi sering terjadi pertanyaan salah itu justru dalam mata kuliah ilmu falak. Karena kalau dalam ilmu falak pertanyaan itu ya, kalau apalagi kalau menyangkut data, datanya harus benar. Kalau datanya tidak benar, itu berarti pertanyaannya tidak benar. Nah, jadi seperti itu. Ini salah satu dari kesulitannya ilmu falak atau ilmu hisab gitu. Kali lagi ilmu hisab ya Pak, ilmu hisab gitu. Terutama saya itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena tadi sudah disebut, saya ini kelahiran, sudah disebut belum? Oh sudah. Nah, kelahiran dari Perancis Pak. Tadi apa disebutnya? Berarti Pak moderator ini membocorkan. Padahal saya maunya peranakan Ciamis ya, jadi Perancis itu biar bapak-bapak ibu-ibu kaget, dari Perancis itu ya. Tapi Pak moderator malah nyebutnya Ciamis ya. Ya sudahlah, enggak apa-apa, karena memang itu yang betul, yaitu Ciamis. Izinkan saya sambil berdiri jalan-jalan ya, karena untuk melatih lutut Bapak Ibu sekalian. Ini lutut ini kalau tidak dilatih nanti kurang hilang tenaganya. Kenapa begitu? Karena lutut ini sudah saya pakai 67 tahun. Mata juga sudah saya pakai 67 tahun. Telinga 67 tahun. Nah, tapi alhamdulillah kalau lutut masih bisa naik tangga bisa. Bapak tadi mungkin lihat saya naik tangga di sini ya. Jadi masih bisa lancar lah gitu ya. Nah, tanpa dilihat pun bisa itu. Nah, gitu. Karena terlatih. Jadi harus dilatih. Ini juga penglihatan alhamdulillah. Kalau saya baca tidak perlu pakai kacamata. Hanya kalau jauh memang tidak begitu jelas. Nah itu. Jadi kalau pakai kacamata baru kalau mau lihat jauh. Gitu. Nah kalau telinga sudah terasa betul berkurangnya itu. Sudah terasa terutama yang kiri. Tapi ada sebabnya yang kiri ini. Jadi yang kiri ini ada kotorannya. Terus datang ke dokter, dokternya sudah sepuh, itu dokter THT. Nah terus diperiksa, biasa kan dimasukkan itu. Terus kata dokternya, kalau sakit nanti bilang ya. Nah terus terasa sakit, terus saya bilang, dok sakit, dia jawab nggak apa-apa katanya. Ternyata setelah itu sakit terus-menerus dan diperiksa oleh dokter lagi. Oh ini dindingnya ada yang luka. Ada yang luka dan mengeluarkan cairan-cairan itu. Nah, terus ditanya. Kata dokternya, makanya Pak jangan ya. Kalau telinga jangan rorek-rorek termasuk pakai apa itu? Nah itu pun nggak boleh. Jadi kalau ada apa-apa datang saja ke dokter biar nanti betul-betul terjamin.
Terus saya bilang, ini juga yang merojok-rojok ini dokter sebenarnya. Ya, jadi memang dokter itu harus hati-hati betul itu. Ya, ini terus memang yang kiri agak kurang. Namun kalau nanti Bapak ada yang tanya, lebih baik berteriak saja daripada pelan-pelan ya, supaya terdengar. Nah, itu. Supaya terdengar. Nah, saya ingin sampaikan, ini kita pecah aja dulu ya, jadi dua ya. Yang satu hisab hakiki, lalu yang keduanya wujudul hilal. Karena itu dua hal yang memiliki makna masing-masing. Nah, jadi memiliki makna masing-masing. Terus tadi ada metode, ini terlewat di sini, mohon maaf tulisannya, harusnya ada metode hisab hakiki wujudul hilal gitu ya. Mengapa penting dikatakan metode, Pak? Ibu-ibu, mengapa penting dikatakan metode? Nah, karena warga Muhammadiyah sering mengatakan, orang lain juga yang bukan warga Muhammadiyah sering mengatakan bahwa Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan Komariah termasuk Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah berdasarkan hisab. Kan gitu yang sering, Bapak gitu juga ya? Iya begitu ya? Aduh, berarti itu yang di Jogja niru dari sini itu. Sebenarnya Muhammadiyah itu dalam menetapkan awal bulan Komariah termasuk Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah bukan berdasarkan hisab. Itu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hisab itu bukan dasarnya, hisab itu metodenya. Mau diubah, Pak? Kan orang lain mengatakan, katanya Muhammadiyah itu para pengikut Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam menetapkan awal bulan kok malah berdasarkan hisab. Gitu ya. Jadi nanti kalau ditanya, kalau berdasarkannya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis sahih, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi metodenya metode hisab. Nah, itu ternyata satu poin. Jadi jelas yang di Jogja itu memang ngikuti bapak-bapak yang di sini itu. Nah, berikutnya apakah ada selain ini? Ya, intinya memang ada. Metode atau cara itu ada. Nah, ini cara penentuan awal bulan Komariah. Termasuk Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah tentunya. Pertama hisab dan yang kedua ru'yat. Nah, jadi ada. Tapi tadi kayaknya bapak-bapak ada yang menyebut ada, hanya tidak dilangsungkan. Kalau ada itu apa? Kayaknya nggak berani nyebut ru'yat itu. Tidak usah khawatir, Pak. Tidak usah takut, tidak usah sungkan menyebut ru'yat. Kenapa? Karena Muhammadiyah sampai saat ini tidak pernah menolak ru'yat. Kalau orang mengatakan Muhammadiyah itu anti ru'yat, berarti orang itu tidak mengerti Muhammadiyah. Supaya mengerti caranya gimana? Ajak ke Muhammadiyah, Pak. Ajak ke Muhammadiyah supaya dia mengerti tentang Muhammadiyah. Bukan hanya melihat dari luar, itu pun yang melihat hanya kulitnya aja, dalamnya nggak tahu kan? Nah, supaya tahu, ajak dia supaya masuk di Muhammadiyah. Kalau sudah masuk di Muhammadiyah itu nyaman, benar-benar nyaman. Ya, jadi beda dengan di tempat lain mungkin ya. Gitu. Saya datang di sini tadi tenang aja, jalan aja biasa. Enggak dicegat, dikerumuni, terus enggak. Nyamannya di Muhammadiyah itu begitu. Enggak banyak orang yang ganggu, narik-narik tangan itu. Enggak. Ini memang harus sambil guyon ya Pak. Soalnya siang ini Ramadan, lapar lagi kan gitu kan. Nah itu. Bapak nanti kalau tiba-tiba langsung ke angka-angka, wah sudah tuh. Bukan hanya stres tapi sutris tuh gitu ya.
Mohon maaf, ini di sini ini banyak bapak-bapak yang namanya Sutrisno ya. Ini bukan maksudnya Sutrisno, tapi Sutris itu begitu stresnya sehingga jadi Sutris kan gitu. Kalau di lingkungan Wonosobo kan gitu ya. Begitu bundernya terus jadi seser kan gitu. Nah gitu. Iya, begitu biasanya. Kalau biasanya nyebut cili saja, ini kan, oh itu cili, saking kecilnya jadi cuili ya kan gitu ya. Saya belajar juga bahasa Jawa tapi nggak bisa-bisa ya. Karena memang keluarga juga semuanya dari Ciamis, dari Jawa Barat. Ini juga ini dibawa dari Pangandaran ini. Tadi sedang main-main itu terus tak ajak, ayo mau ikut enggak? Nah ikut itu. Beliau sama-sama di UAD, di dosen UAD. Sama-sama juga doktornya dari UIN. Beliau masih muda. Beliau ini belum nikah. Tadi ikut itu rencananya juga mau nyari di sini, kira-kira begitu. Kalau bapak-bapak ibu-ibu di sini mau nerima gitu, kalau enggak ya sudah enggak apa-apa. Gitu. Nah, jadi apa sih hisab? Nah, hisab itu perhitungan. Apa ru'yat? Ru'yat itu penglihatan, itu gambar sederhananya. Jadi kalau yang dikatakan hisab itu perhitungan. Kalau yang dikatakan ru'yat itu melihat atau penglihatan. Jadi yang saya maksud di sini, hisab di sini bukan ramalan. Bukan ramalan. Ya, bukan ramalan. Kalau ramalan kata teman saya itu bagiannya dukun ya, atau bagiannya orang pinter. Ini di Jogja ini Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, Ustadz Ali Yusuf, berasal dari Kuningan beliau, itu pernah mengatakan kalau orang itu biasanya kalau mau tanya-tanya, sekarang nyebutnya tidak ke dukun, tetapi ke orang pinter, gitu ya. Di sini sama. Terus ada jamaahnya tanya, kenapa Ustadz dikatakan orang pinter, ya, tidak dikatakan dukun? Ustadz Ali jawab, karena yang datang orang bodoh katanya. Orang bodoh, jadi yang didatangi jadinya orang pinter kan gitu. Ya, Pak, saya berani mengatakan begini karena di sini kan tidak ada kan, nggak ada di sini yang datang kepada orang pinter ya. Ya. Karena kita datangnya kemana? Datangnya ke ahlu zikr. Sesuai dengan Al-Quran. Fas'alu ahlal zikri. Nah, bertanyalah kepada ahlinya. Kan orang pintar loh, ahlinya. Maksudnya ahlu zikri. Jadi mengapa saya juga mau diundang ke sini? Karena yang memberitahu, yang mengundang itu karena Ustadz ahlinya di bidang ini, maka kami mohon pencerahannya gitu. Oh ya, jadi ini benar yang minta ini kepada ahlinya katanya begitu. Meskipun saya tidak mengakui ahlinya, tidak. Hanya saja saya memang pernah belajar, kira-kira beberapa tahun, kalau dihitung mungkin lebih dari 20 tahun. Dan belajarnya tidak tanggung-tanggung, kadang-kadang sehari semalam itu tidak tidur. Dan sempat juga sampai 3 hari 3 malam itu tidak bisa tidur, bukan tidak mau tidur, tidak bisa tidur. Kenapa? Karena ada persoalan hisab yang tidak selesai-selesai. Guru saya Ustadz Abdurrahim almarhum kalau ngajar saya, kalau salah itu dia cukup mengatakan ini salah. Terus kalau kita tanya, gimana Ustadz yang benar? Masa gini aja nggak tahu, tanya mana yang benar, sudah pikir sana. Nah biasanya begitu. Jadi saya mikir ini. Terus besoknya ke sana lagi, masih salah lagi. Ini salah. Sudah sana, pikir lagi. Sampai 3 hari. Setelah 3 hari, terus ini yang benar kata beliau itu. Ini sudah benar. Begitu sudah benar, langsung pulang, langsung tidur Pak, kira-kira 12 jam gitu. Nah begitu. Jadi ceritanya gitu. Kalau dengan Ustadz Abdurrahim tuh bisanya belajar habis asar gitu di rumahnya.
nanti sampai maghrib, sholat maghrib, sampai isya, sholat isya, terus saja sampai malam. Kadang-kadang kita tidak berani kalau sedang beliau semangat mengajar begitu, misalnya Ustadz sudah malam atau enggak berani. Nanti kalau di IAIN dulu, kalau mau subuh itu ada namanya tarhim. Biasanya yang mengingatkan beliau berhenti mengajar saya, itu biasanya kalau ada tarhim. Loh, panggilannya kepada saya biasanya Man. Loh, Man ini sudah mau subuh ya? Iya Ustadz. Sudah kamu pulang katanya. Ini sudah mau subuh gitu. Nah, gitu. Itu biasanya gitu. Itu sering kali dulu belajar seperti itu. Maka dulu saya dengan beliau itu merokoknya kuat. Andai kata Muhammadiyah tidak melarangnya, pasti saya di sini juga sambil merokok. Dan rokoknya tidak tanggung-tanggung Pak. Gudang garam kretek merah 12 batang. Sehari semalam itu yang normal itu 24 batang. Sudah luar biasa kan? Teman-teman sejak kuliah menjuluki saya sebagai lokomotif. Ngebul terus. Dan kalau kuliah, dulu kuliah itu satu sesi itu 90 menit. Saya rata-rata tidak kuat 90 menit itu. Mesti izin dulu ke Pak dosen itu. Izin mau keluar, dikiranya mau ke kamar mandi. Bukan, keluar merokok dulu. Walaupun 1 isap, 2 isap, matikan lagi, masuk lagi. Ceritanya begitu, karena sudah sangat kecanduan. Tapi ketika Muhammadiyah melarang merokok, sekaligus berhenti. Dan tidak diganti dengan apapun. Berhenti total. Tetapi begitu berhenti, hampir 2 malam sekali mimpi merokok. Dan kalau sudah mimpi begitu luar biasa menyesalnya, nanti terbangun itu. Oh alhamdulillah ini hanya merokok, gitu. Hanya mimpi merokok. Gitu. Bapak Ibu, tidak ada yang namanya baju saya, sarung saya, celana saya yang tidak bolong, mesti sudah bolong-bolong. Baju baru diberikan untuk lebaran habis lebaran ngerokok, nanti 3 hari baju itu sudah bolong-bolong. Yang namanya mesin tik itu tutnya sudah meleleh-leleh itu. Iya, kena percikan-percikan itu. Tutnya itu yang di apa? Tutul-tutulnya begitu, sudah meleleh-meleleh itu. Iya, hanya sayang itu mesin tiknya tidak dimasukkan ke museum, dipinjam oleh teman kemudian tidak kembali. Mungkin langsung rusak mungkin itu. Nah, oke. Jadi itu hisab itu perhitungan ya, bukan ramalan yang kita maksud. Kemudian kalau ru'yat itu memang tindakan fisik kita melihat, seperti halnya juga kita melihat yang lain-lain. Nah, jadi apa yang dihitung dalam hisab? Nah, yang dihitung itu adalah menghitung posisi atau kedudukan bulan di langit. Kedudukan bulan di langit. Itu yang dihitung. Yang terutama ya, terutama yang dihitung itu posisi bulan. Ya tentu yang lainnya ada posisi matahari gitu kan, otomatis ya. Tapi utamanya adalah posisi bulan. Nah kemudian yang dalam ru'yat yang dilihat itu apa? Nah yang dilihat itu adalah melihat bulan sabit atau hilal pada saat terbenam matahari tanggal 29 bulan berjalan. Ini kalau saya menyebut bulan berjalan, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu maksudnya bulan yang sedang berlangsung. Seperti Ramadan ini bulan berjalan. Nanti setelah Ramadan itu bulan barunya Syawal. Jadi bukan berarti bulannya berjalan-jalan ya. Ini bulan berjalan itu bulan yang sedang berlangsung. Jadi ru'yat itu harus dilakukan tanggal 29 bulan berjalan. Maka nanti ru'yat itu untuk bulan Ramadan ini akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 karena hari Kamis itu tanggal 29 Ramadan. Di sini betul juga ya, tanggal 29 Ramadan. Di sini kalau Idul Fitrinya tanggal berapa? Pokoknya kalau ada yang sholat Idul Fitri tanggal 29 Ramadan tidak sah, harus tanggal 1 Syawal, ya. Nah itu. Nah jadi ini bulan sabit juga yang dikenal dengan hilal ya. Tapi kalau di Malaysia itu bulan sabit atau hilal itu disebutnya apa Pak? Disebutnya apa kira-kira Bu di Malaysia? Disebutnya itu anak bulan.
Ya, sebutnya anak bulan. Maka dulu pada waktu pertemuan di Mabim dengan ada delegasi dari Malaysia, lalu dia nyebut anak bulan. Terus saya tanya, bapak dan ibunya mana? Terus dia jawab, ya antara Indonesia dengan Malaysia kan beda. Beda itu mereka beda, ya. Ya. Nah, jadi ini bedanya antara hisab, ru'yat. Hisab dengan ru'yat. Muhammadiyah itu tidak menolak hisab. Tidak menolak ru'yat, maaf, tidak menolak ru'yat. Tetapi tidak menjadikan ru'yat sebagai dasar metodologis untuk menetapkan tanggal 1. Jadi kalau di tulisan-tulisan resmi atau ketetapan-ketetapan resmi dalam Muhammadiyah tidak ada penolakan terhadap ru'yat. Dan Muhammadiyah sangat concern dengan soal ilmu pengetahuan. Oleh karena itu hisab pun harus dicek juga, divalidasi, diverifikasi juga dengan observasi. Observasi itu ya ru'yat itu. Jadi kalau saya kemudian terjun sering meru'yat dan menurut hitung-hitungan lebih dari 100 kali meru'yat, ya hitungannya kan diperkirakan saja, karena saya mulai rajin meru'yat itu mulai tahun masih mahasiswa tapi sudah dibimbing oleh Ustadz Abdul Rahim. Mulai tahun 1983. Kalau sekarang 2023, berarti kan 40 tahun ya. Nah, dipotong kemarin itu beberapa 3 tahun atau 5 tahun saja. Berarti 35 tahun. Sekarang 35 setiap tahunnya 3 kali minimal. Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Berarti 35 kali 3 sudah 105 ya. Nah, maka saya katakan insya Allah lebih dari 100 kali melakukan ru'yat. Kadang-kadang bawa mahasiswa, kadang-kadang bawa siswa mu'alimin dan seterusnya ke pantai atau ke Bukit Syekh Belabelu atau ke Bukit Bintang di Patuk atau di Parangkusumo atau di Kulon Progo. Ada juga yang pernah jauh ke Lamongan dan gitu ya. Nah, tetapi ternyata dari sekian jumlah yang saya ikuti atau saya jalani, alhamdulillah mudah sekali saya melihat hilal itu. Mudah ketika itu. Tapi yang mudah itu hanya sekali saja. Yang lainnya tidak pernah melihat hilal. Coba itu. 100 kali lebih ternyata hanya sekali saja yang saya bisa melihat hilal itu. Itu pun dipandu pertama dengan teropong. Oh, teropong sudah menunjukkan, terus dilepas teropongnya ternyata bisa dilihat. Tapi dari 100 kali lebih itu hanya sekali saja bisa melihat. Padahal orang mengatakan ru'yat itu mudah, hisab itu susah. Kalau bagi saya ru'yat itu susah, hisab itu mudah. Tidak perlu ke pantai, hisab itu. Tidak perlu ke gunung, hisab itu. Tidak perlu ada biaya transportasi. Duduk saja di balik meja, di kursi, selesai. Tapi kata teman saya yang lebih, ya mungkin kakak gitu ya, agak lebih senior. Sudah 100 kali lebih ikut ru'yat kok cuma melihatnya cuma sekali. Iya, saya sungguh-sungguh cuma sekali. Kata teman saya ini, senior saya ini, oh berarti kamu itu banyak dosanya. Sebab ru'yat itu, hilal itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang tak berdosa. Nah, gitu. Oh, jadi bulan itu ternyata mengerti tentang orang yang berdosa dan tidak berdosa itu. Bagi orang yang berdosa dia tidak menampakkan diri, bagi orang yang tak berdosa dia menampakkan diri. Nah, sang bulan itu hebat betul itu. Ya, gitu ya. Nah, jadi ini ru'yat dilakukan tanggal 29. Oleh karena itu bapak-bapak, ini ya ibu-ibu, kalau mau tanya nanti jangan tanya, kalau mau usul jangan usul begini. Ustadz mau coba usulkan kepada Kementerian Agama.
Ada yang bertugas di Kementerian Agama enggak Pak Ibu? Ada ya? Biasanya ada. Terlepas dari sedikit atau banyak, yang penting ada. Tapi Bapak Ibu harus betul-betul bekerja keras, harus betul-betul disiplin, harus betul-betul komitmen tinggi supaya tetap jangan sampai nanti makin lama bapak-bapak ibu-ibu semakin berkurang bertugas di Kementerian Agama gitu ya. Ya harus serius jadi gitu ya, supaya tidak diberhentikan. Gitu ya. Nah, makanya jangan usul agar Kementerian Agama kalau sidang isbat itu mbok dipercepat. Jangan mendadak-dadak gitu. Misalnya kalau mau menetapkan tanggal 1 Syawal itu mbok paling lambat ya tetapkan atau sidang isbatnya tanggal 15 Ramadan gitu Pak ya. Nah, walaupun yang usul itu Bapak Presiden, enggak mungkin itu dikabulkan oleh Kementerian Agama. Enggak mungkin kalau tidak boleh mengatakan mustahil. Kenapa? Karena sidang isbat itu harus menunggu hasil ru'yat. Sementara ru'yatnya tanggal 29. Nah, begitu. Jadi bukan karena Pak Menteri Agama itu tidak memperhatikan kita, bukan. Tetapi ya tidak bisa, karena di samping memperhatikan kita juga harus memperhatikan orang lain yang sama-sama anak bangsa tanah air kita Indonesia. Kan ada dan banyak saudara-saudara kita yang masih menggunakan ru'yat. Nah gitu. Itu namanya adil, jadi mengakomodir. Ya, memperhatikan semua rakyatnya dengan berbagai pendapatnya, dengan berbagai alirannya katakanlah. Seperti halnya juga kalau kita mau sholat id, kan kita izin untuk sholat di alun-alun kabupaten, kan diizinkan juga kan. Nah, tapi tidak tahu kalau di alun-alun balai kota ya. Nah, gitu. Tapi kalau di kabupaten diizinkan Pak ya. Bahkan difasilitasi betul-betul itu. Wong ini acara ini saja di sini kok ya. Acara ini saja di sini. Makanya mesti begitu. Nah, itu nama kalau begitu itu berarti taat konstitusi. Karena dalam konstitusi kita dibebaskan untuk mengamalkan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing kan gitu. Nah, gitu. Dan pemerintah memfasilitasinya gitu. Yakin pasti memfasilitasi itu, nggak perlu khawatir. Gitu. Nah, itu. Sedang bicara ini kok sampai ke situ ya. Nanti dikira ini salah satu cara untuk menjelang 2024 kan nanti. Nah, jadi itu, makanya nanti sidang isbat itu mesti tanggal 29. Karena nunggu hasil ru'yat itu. Dan itu pun sudah malam, sudah isya jam 7 kan? Kenapa? Karena menunggu hasil hisab yang ada di Banda Aceh, di Sabang. Itu untuk bulan-bulan tertentu, misalnya bulan Juni ya. Kalau di Jogja itu maghribnya jam 6, di Banda Aceh itu maghribnya jam 7. Beda 1 jam. Kalau pas bulan-bulan Juni atau ya gini. Tapi bisa juga suatu ketika beda setengah jam. Itu ya tergantung posisi mataharinya. Karena matahari kadang-kadang di utara, kadang-kadang di selatan. Kalau matahari sedang di utara, Banda Aceh itu telat maghribnya. Karena Banda Aceh lintangnya lintang utara. Nah jadi begitu ya, maka nanti tunggu saja sidang isbat. Untungnya Muhammadiyah itu sudah tidak menunggu lagi sidang isbat, karena sudah ditetapkan. Tapi penetapannya bukan kemarin-kemarin tuh, bukan bulan Februari kemarin, bukan. Itu penetapannya itu sesungguhnya untuk 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah itu sudah setahun yang lalu. Bahkan sudah 3 tahun yang lalu. Itu sudah ditetapkan. Kok bisa mengatakan sudah 3 tahun yang lalu? Kenapa kira-kira? Karena saya menghitung tanggal 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah itu atau 12 bulan untuk 1440 Hijriah itu sudah saya hitung tahun 2019.
untuk menyusun kalender tahun 2023. Selesai kalender itu disusun tahun 2019. Di situ sudah ada tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal, tanggal 1 Zulhijjah. Itu artinya dari 3 tahun yang lalu kita sudah menetapkan sebenarnya gitu. Tapi formalitasnya kan ada surat edaran dan seterusnya itu ya. Sebenarnya di kalendernya sudah ada. Apa yang ada dalam kalender ya itulah yang dilaksanakan. Karena sudah memperhitungkan dengan hisab itu tadi. Nah kalau ru'yat memang tidak bisa begitu. Karena ru'yat itu kan itu. Tanggal 29 baru dilakukan ya. Tanggal 29. Nah kita lanjut. Ini kalau gini sampai jam maghrib nih ya. Kamu belum jawab itu pertanyaannya tadi. Mengapa Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki wujudul hilal? Tapi kalau nanti waktunya habis dan belum sampai menjawab itu, kita lanjutkan lagi nanti setelah lebaran ya. Kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan sehat. Saya sudah biasa kok kesini. Malah dulu ponaan saya juga praktek di sini. Koasnya di sini. Di rumah, tapi di rumah sakit umum gitu. Tapi sekali juga sering berkunjung ke PKU. Sekarang juga istrinya ini masih pegawai di rumah sakit daerah. Tapi tinggalnya di sana. Masuknya ke hanya nyebrang, yang seberang sungai di sini itu Wonosobo, yang seberang sungai sini itu Banjarnegara. Dia masuk Banjarnegara. Tapi begitu kita nyebrang sudah sampai di Wonosobo. Itu di situ, namanya lupa saya. Ya, pokoknya di situ banyak salak itu. Ya, nah sekarang penentuan awal bulan dengan ru'yat seperti apa? Nah, kalau dengan ru'yat itu, jika pada saat terbenam matahari tanggal 29 bulan berjalan, hilal atau bulan sabit terlihat, maka mulai malam itu sudah masuk tanggal 1 bulan baru. Nah, gitu. Jadi nanti kalau hari Kamis tanggal 20 April 2023 lalu orang meru'yat, lalu hilalnya terlihat, maka malam itu juga sejak maghrib malam Jumat itu sudah masuk tanggal 1 Syawal kalau hilalnya terlihat. Nah gitu, itu ru'yat. Terus bagaimana kalau tidak terlihat? Sebaliknya jika hilal tidak terlihat, maka malam itu masih termasuk akhir bulan berjalan, yakni tanggal 30 bulan berjalan. Tanggal 1 bulan baru ditetapkan pada malam berikutnya. Nah jadi nanti kalau pas Kamis malam Jumat itu hilalnya tidak terlihat, maka malam Jumat dan hari Jumat itu masuk tanggal 30 Ramadan. Tanggal 1-nya baru malam Sabtu. Jadi kalau kalender Islam sampai saat ini itu masih menggunakan pergantian harinya maghrib. Bukan jam 12 malam, maghrib. Jadi gini bapak-bapak ibu-ibu, kalau hari ini hari Ahad, bapak ibu nanti nyebutnya hari Ahad ya, jangan hari Minggu. Ya. Namanya itu hari Ahad, Minggu itu bukan nama, itu pekan Minggu itu. Kalau nama aslinya Ahad, makanya Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Kan tadinya di Ahad, Isnin, Sulasa, Arba'ah gitu kan ya itu ya. Tadinya jadi nama aslinya Ahad, maka nanti kita ubah aja. Makanya di kalender Muhammadiyah dulu Minggu itu dulu. Silakan Bapak Ibu cek Minggu dulu. Begitu saya ditugasi untuk ngurusin kalender, saya ganti jadi Ahad. Ya, dulunya Minggu, mungkin sekitar tahun 70-an tuh masih Minggu, Senin, Selasa gitu. Berikutnya, tapi sekarang sudah memasyarakat, sudah Ahad gitu. Mungkin kalau di kantor-kantor masih Minggu ya. Nah, belum, tapi nama aslinya Ahad. Nah, ini sekarang hari Ahad. Maka begitu maghrib nanti itu sudah tidak Ahad lagi. Itu sudah masuk Senin. Maka kita menyebut apa? Tidak pernah kita misalnya menyebut Ahad malam, tapi kita sebut malam Senin. Nah, gitu kan? Sudah betul itu malam Senin gitu kan. Nah, itu pengaruh dari Islam nampaknya itu. Kita menyebutnya malam Senin. Tapi kalau pertandingan sepak bola Liga Italia kan masih Ahad malam, Senin dini hari kan gitu ya. Bapak Ibu ada yang senang nonton bola enggak? Ya.
Coba lihat itu ya, kalau nonton bola betul-betul diperhatikan ya. Orangnya ada 22 orang dengan kipernya, tapi bolanya satu, terus diperebutkan. Tapi tidak pernah ada orang pemain bola lalu bolanya ditangkap lalu dibawa lari, enggak kan? Nah, walaupun bolanya satu. Jadi yang berarti pemain bola itu keinginannya bukan ingin bolanya itu, tapi ingin menggulkan bola itu ke dalam gawang. Ya kita juga begitu, kita nggak usah ngambil-ngambil, yang penting gol gitu kan gitu ya. Nah, interpretasinya monggo lah bapak-bapak ibu-ibu tahu. Nah jadi ini nanti begitu penerapannya dalam ru'yat itu. Nah kemudian berikutnya yang harus saya jelaskan, penerimaan terhadap hasil ru'yat. Jadi orang misalnya melihat hilal. Nah melihat hilal itu tidak otomatis diterima begitu saja. Tapi penerimaannya ada dua kemungkinan. Pertama, hasil ru'yat dapat diterima apabila peru'yat bersedia diambil sumpahnya atau bersumpah di hadapan hakim. Nah gitu. Hakim yang di pengadilan agama itu. Bukan hakim garis. Hakim yang di pengadilan agama. Jadi itu kalau saya membawa mahasiswa Pak, ini ru'yat ini memang susah karena ru'yat itu ya awan di Cakrawala Barat itu tidak seperti kita bayangkan. Mungkin awal-awalnya cerah, 10 menit sebelum matahari terbenam itu cerah Pak. Tapi makin lama makin tidak jelas. Bahasa Jermannya itu makin rumit gitu. Ya rumit namanya. Nah itu ketawa orang Pangandaran ketawa. Rumit itu kabur ya, tidak jelas. Kenapa? Karena uap air mulai naik. Nah, jangankan hilal terbenam matahari pun tidak nampak. Cakrawala pun menjadi kabur. Jadi susah memang melihat hilal itu. Ru'yat itu susah, tidak mudah. Betul susah. Itu ya. Kalau hanya lihat tinggal-tinggal kanan kiri ya bisa, tapi kalau untuk ru'yat agak susah. Nah, nanti kalau ada orang yang melihat itu terus datang ke Bapak Hakim, disumpah ya disuruh baca 2 kalimat syahadat bahwa betul-betul dia yakin melihat hilal. Nah, kalau saya bawa mahasiswa Pak, di kampus kita latih dulu kan Pak ya, dilatih. Ini nanti posisi hilalnya, posisi matahari terbenam, sini sudah dijelaskan hasil-hasil perhitungan itu. Walaupun dalam prakteknya dia ada yang melihat ke timur, ke utara, kemana-mana gitu ya, seperti tadi itu. Nah, terus kalau mau Ramadan itu Pak, di kampus tuh mereka sudah pada berdoa. Mudah-mudahan Ustadz perjalanan. Saya sering bilang, ayo salah seorang mahasiswa berdoa secara pakai bahasa Indonesia aja, saya bilang bahasa Indonesia, yang lain mengamini. Nah itu. Terus biasanya yaitu di perjalanan mudah-mudahan lancar dan seterusnya sampai di sana tidak terlambat dan seterusnya itu. Terus mau ditambah lagi? Ada Ustadz tambahnya. Saya kan dekat dengan mahasiswa itu. Jadi kadang-kadang mereka guyak menggoyoni gitu. Terus saya bilang, ayo tambah lagi doanya apa? Mudah-mudahan hilalnya tidak terlihat, kata mereka itu. Ya kenapa? Karena itu untuk Ramadan. Jadi doanya mulai dari kampus. Kalau untuk Ramadan itu doanya mudah-mudahan hilalnya tidak terlihat. Nah, itu satu. Tapi kalau saya ajak untuk Idul Fitri, untuk 1 Syawal, maka di kampus doanya beda. Mudah-mudahan hilalnya terlihat. Nah gitu. Nah itu mahasiswa itu. Begitu. Nah sehingga sampai di Parangtritis itu kalau mau jelang Ramadan itu, nah dia melihat itu, wah itu kelemeng-kelemeng, tahu Bapak Ibu artinya kelemeng? Remang-remang mirip hilal. Maka mahasiswa langsung bergegas ke saya itu, Ustadz itu hilal ya? Coba mana? Oh itu, coba lihat lagi secara yakin. Iya Ustadz saya yakin itu hilal. Baik, kalau betul yakin percaya itu hilal, yakin. Dekat dengan hasil perhitungan, iya. Terus dia bilang, nah sekarang silahkan Anda ke Pak Hakim untuk disumpah. Harus disumpah Ustaz, iya disumpah. Tapi bener loh itu Ustaz, hilal itu kata dia gitu. Ngotot dia itu, ya hilal. Itu mau lebaran biasanya kalau gitu tuh. Ngotot aja itu. Itu hilal. Tapi dia dipaksa untuk disumpah di depan Pak Hakim, enggak mau. Terus dia jawab, ya Ustadz gak berani lah kalau di depan Pak Hakim. Ustadz saja yang menyumpah ya. Nah, kalau sama Pak Hakim takut, tapi sama dosennya gak takut itu. Terus gak bisa, harus hakim yang menyumpah. Nah itu artinya dia tidak mau disumpah kan berarti tidak yakin.
Nah kalau tidak disumpah maka tidak bisa diterima, harus disumpah. Aslinya begitu ru'yat itu. Jadi mesti disumpah. Penyumpah-penyumpahnya dari pengadilan agama, hakim pengadilan agama. Nah penyumpah-penyumpahnya hakim pengadilan agama itu banyak yang saya tatar dalam penataran hisab ru'yat itu. Ya. Jadi kadang-kadang kalau mau nyumpah itu kebetulan ada saya di situ, maaf Ustadz, ini karena tugas formal katanya gitu. Ya enggak apa-apa, saya enggak sah kalau saya nyumpah, tapi kalau jenengan sah gitu. Karena hakim gitu. Nah, terus sebaliknya ada juga yang berpendapat begini. Hasil ru'yat dapat diterima apabila peru'yat bersedia diambil sumpahnya atau bersumpah di hadapan hakim dan posisi hilal yang terlihat oleh peru'yat sesuai dengan kriteria hisab visibilitas hilal atau kriteria hisab imkanur ru'yat. Nah, jadi misalnya begini Bapak-bapak, sekarang Kementerian Agama memakai kriteria visibilitas hilal itu tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasinya minimal 6,4 derajat. Nah, itu. Terus kalau nanti misalnya ada yang mengaku melihat hilal di Jogja, misalnya di Jogja itu baru 1,8 derajat, jadi hampir 2 derajat, tapi belum 3 derajat. Maka itu nanti walaupun disumpah itu hasil ru'yatnya tidak akan diterima karena belum mencapai kriteria visibilitas hilal. Nanti di belakang saya bisa menjelaskan konsekuensi-konsekuensinya. Tapi begitu. Nah, jadi ru'yat pun tidak otomatis itu, tidak otomatis diterima. Tergantung, ada yang sekarang ini di tanah air banyak pendapat yang menggunakan yang kedua ini. Jadi harus sesuai dengan kriteria visibilitas hilal atau imkan ru'yat. Kalau dulu sebelum ada minimal 2 derajat ya yang lalu, itu bebas saja. Yang penting berani disumpah. Maka kalau dulu ketika menurut perhitungan itu matahari terbenam, bulannya sudah terbenam duluan, ada yang mengaku melihat hilal, mau disumpah, itu jadi tanggal 1. Iya itu. Dan itu dulu pernah itu. Kita ngitung-ngitung loh, ini bulannya sudah tenggelam duluan daripada matahari, tapi kok pakai apa? Diterima ru'yatnya. Nah, itu karena existential momennya. Nah, itu kalau hakim paham tuh. Existential moment yang artinya jatuhnya keputusan itu pada saat sumpah itu. Nah, karena ia sudah disumpah, apapun yang dia lihat, apa itu betul-betul yang dilihat itu hilal, ya gitu ya, atau yang dilihat itu hilaliyah, temennya komariyah, anaknya Bu Samsiah. Mohon maaf kalau ada nama-nama itu ya. Yang penting disumpah jadi Pak itu. Tapi tidak ada ya nama hilaliyah, komariyah, samsiah ada Bu? Enggak ada ya? Ya kalau ada mohon maaf ya. Itu kan ini hanya jelaka, jadi bukan sebenarnya. Nah sekarang berikutnya. Berapa jam lagi ya kira-kira? 30 menit lagi. 30 menit itu berarti setengah jam ya? Setengah jam betul. Soalnya kalau di sana ada yang tidak nyebut setengah jam Pak, ada yang nyebut separuh jam. Separuh jam. Nah, sekarang berikutnya metode hisab untuk penentuan awal bulan. Nah, nanti kita akan menemukan pertanyaan mengapa menggunakan hisab hakiki. Nah, di sini nanti akan ketahuan apa sih hisab hakiki. Nah, lalu hisab ini ada 2. Ya, ada yang satu ini hisab urfi namanya, perhitungan rata-rata. Lalu yang kedua baru namanya hisab hakiki. Nah, jadi kalau kita menyebut hisab hakiki itu bandingannya dengan hisab urfi, gitu ya. Nah, sudah mulai kita harus jelas nih. Harus jelas dulu apa sih hisab hakiki, apa sih wujudul hilal gitu ya. Nah, ini hakiki. Hakiki apa? Artinya perhitungan sebenarnya, bukan rata-rata. Nah, kalau dalam hisab urfi, metode perhitungannya untuk penentuan awal bulan dengan berpatokan pada gerak rata-rata bulan di langit. Kemudian dibuat kaidah-kaidah berdasarkan pada gerak rata-rata bulan tersebut. Gerak rata-rata bulan mengitari bumi
sampai searah lagi ke matahari berapa lama itu? Berapa lama Pak, Ibu? Ada yang tahu nggak Bu? Pak? Dulu katanya ada yang pernah jadi mahasiswa saya, tapi saya juga tidak yakin. Gitu. Ya, maka tidak yakin karena ya sudah berubah kan? Saya melihatnya, oh iya sudah berubah. Kemarin baru saja ketemu tuh dengan Mas Imron, terus ngaku, saya sedang di masjid, dia juga ke masjid. Dia katanya saya ragu-ragu. Nah, untung saja saya mampirin dengan mereka. Mampir, dia menjadi pemborong. Dulu alumni syariah, jadi pemborong. Kemarin sedang memborong dekat rumah saya, membuat rumah senilai 900 juta. Hebatnya Bu. Itu alumni fakultas syariah, bukan alumni teknik sipil. Bukan alumni ekonomi, alumni fakultas syariah. Jadi pemborong. Kemarin saja dia memborong 900 juta rumah dekat rumah saya. Katanya, dari mana Mas pekerjanya ini? Kata dia bilang, dari Wonosobo. Ini benar ya, dari Wonosobo. Makanya nanti kalau saya punya pekerjaan begitu, nanti saya akan kontak Pak Bambang. Pak Bambang tolong ada tukang enggak gitu. Karena saya lihat kerjanya luar biasa. Hasilnya rapi, kerjanya juga rajin. Bulan Ramadan ini kadang-kadang mereka terawih, habis terawih itu masih otak-atik aja. Ada yang ngechat, ada yang anu. Terus nanti pas subuhan juga. Habis subuh itu menjelang kerja yang serius jam 7, itu sudah mulai kerja juga. Oh rajin betul, inilah betul-betul etos kerjanya orang Wonosobo luar biasa. Ya gitu, maksudnya juga kita harus belajar dari orang Wonosobo. Tapi saya yakin tidak semuanya begitu. Nah, jadi ini rata-rata. Ini Mas Imron tadi itu ketemu di masjid, lalu begitu saya tengok, saya belum tahu kalau Mas Imron itu alumni syariah. Tengok di situ di lokasi pekerjanya karena dekat dari rumah, pulang dari Jumatan itu. Terus Pak saya itu ragu-ragu. Tadi saya di masjid itu selalu lihat Bapak. Ini Pak Oman apa bukan ya? Dia katakan begitu. Lah kenapa sampean begitu? Karena kok rasanya dari dulu sampai sekarang seperti ini katanya. Enggak berubah gitu. Ya gitu ya, enggak berubah. Ya mungkin saja saya bilang tidak hanya 1-2 yang mengatakan begitu. Mengapa tidak berubah? Tidak berubah itu badannya tetap kecil seperti ini. Gitu kan. Terus alisnya tetap hitam. Ini alisnya Sutju. Loh, Bapak Ibu tahu Sutju? Sutju itu panglima perang Tiongkok yang terkenal. Nah, itu Bapak manggut-manggut. Berarti paham Sutju itu. Teman-teman di kampus tuh Pak Oman ini turunannya Sutju ini. Apa buktinya? Ini alisnya tebal hitam. Dan jangan lupa Pak, alis itu kadang-kadang 3 malam tuh ada dari sini sampai sini Pak. 1 gitu ke sini. Loh, tiba-tiba kok memanjang gitu. Akhirnya dipotong juga karena risih itu. Begitu. Saya bilang iya ini saya benar Oman. Oh iya betul, saya ragu katanya gitu. Nggak tahu tadi ibu tadi yang ketemu saya ragu apa enggak gitu. Terus saya maaf ya buka pecis nih, dibuka pecis. Kata itu dibuka, nah itu rambutnya juga hitam. Terus teman saya di UAD nih, teman di UAD. Ustadz rambutnya apa disemir? Saya bilang tidak. Nah kalau rambut ini hitam ini memang keturunan dari ibu. Ibu itu sampai meninggal usia lebih dari 70 tahun itu tidak ada ubannya. Dan waktu meninggal rambutnya masih sampai sini. Dan waktu saya tahu dia, waktu saya kira-kira usia baru masuk SD, rambutnya sampai sini. Jadi lebat sekali dan panjang gitu. Nah, waktu meninggal masih di sini. Dan waktu meninggal itu mungkin ada 1-2 saja ubannya. Jadi mungkin ini keturunan. Tapi maksudnya barusan membuka peci, Bapak Ibu bukan mau menunjukkan rambut sesungguhnya. Saya kalau pakai peci terus kepalanya pening. Iya, tadi dari mobil Pak driver juga sudah saya beritahu. Saya ini di mobil nggak usah pakai pecis ya, karena pening gitu. Nah kesini kan menghormati bapak-bapak pakai pecis. Nah sesekali ini sudah terasa pening dibuka gitu. Jadi bukan untuk menunjukkan rambut hitam, bukan ya itu ya. Nah gitu. Nah jadi. Nah bagaimana kaidahnya? Kaidahnya itu nanti ada yang disebut dengan hisab urfi. Contohnya hisab urfi itu begini misalnya. Di sini ada nggak? Bapak Ibu hafal ya?
Suro, Sapar, Mulud, Ba'do Mulud, Jumadilawal, Jumadilakir, Rejeb, Ruwah, Poso, Sawal, Zulkangidah besar. Hafal ya? Hafal, alhamdulillah, terima kasih ya. Sebelah sini juga hafal ya Pak ya? Hafal. Biasanya ibu-ibu yang paling hafal. Tapi coba sekarang. Muharram, Sofar, Rubul Awal, Rubul Akhir, Jumadil Ula, Jumadi Saniyah, Rojab, Sa'ban, Ramadan, Sawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mana yang lebih hafal? Yang kedua ini, yang Muharram atau yang Suro tadi? Yang Suro. Sama dengan di Jogja kalau begitu. Tapi kalau di Jogja itu wajar Pak. Karena di Jogja itu ada keraton. Lah di sini nggak ada keraton kok niru-niru orang Jogja itu. Suro, Sapar gitu. Ada juga keraton di sini. Oh, keturunan Jogja ya. Keturunan Jogja ya kebanyakannya. Makanya Suro Saparnya hafal. Nah, yang urfi itu yang seperti Suro Sapar Mulud itu, Pak. Pokoknya 30, 29, 30, 29, 30, 29. Seperti Masehi. Jadi kalau Suro sudah 30 langsung masuk Sapar. Kalau Sapar sudah 29 langsung masuk Mulud. Kalau Mulud sudah 30 hari langsung masuk Ba'do Mulud gitu ya. Nah, itu namanya urfi. Yang begitu itu. Maka jatuhnya itu nanti Ramadan itu puasa itu 30 hari terus. Ya kan? Umurnya 30 hari terus. Padahal kalau bulan Ramadan itu ada 29 hari, ada 30 hari. Termasuk tahun ini Ramadan ini nanti 29 hari kan gitu. 29 hari itu ya sempurna, 30 hari juga sempurna. Maka kalau di Jogja ada kelompok masyarakat yang memang puasanya ingin selalu 30 hari. Maka kita sebut dia berpuasa bukan di bulan Ramadan, tapi berpuasa di bulan Poso. Nah, kita mau berpuasa di bulan Ramadan apa mau di bulan Poso? Ramadan, karena yang disyariatkan tuh di bulan Ramadan bukan di bulan Poso. Kalau bulan Ramadan bisa 29 hari, bisa 30 hari. Maka nanti jangan ragu-ragu, hari Kamis tanggal 20 April itu sudah tanggal 29 Ramadan. Jadi besoknya Lebaran tanggal 1 Syawal. Jangan ditunda-tunda. Ya kan? Jangan ditunda-tunda, itu sudah 29 hari sudah. Lah dari mana dasarnya? Kata Nabi, asyahru hakada wa hakada. Marotan tis'atan wa isrina wa marotan salasina. Umur bulan itu kadang-kadang sekian atau sekian, yakni kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Nah yang ini 29 hari mengapa tidak? Sudah 29 hari berhenti, besok Lebaran bareng-bareng kan gitu ya. Nah, ini enaknya di Muhammadiyah. Belum tanggal 29 sudah tahu kapan Lebaran ya. Nah, gitu. Nah, kemudian sekarang hisab hakiki. Kalau hisab hakiki itu menghitung gerak dan posisi bulan yang sebenar-benarnya dan setepat-tepatnya, sebagaimana adanya di langit untuk mengetahui momentum awal bulan Komariah. Nah, jadi benar-benar dihitung. Bukan hanya asal sudah genap 29, sudah genap 30, bukan. Benar-benar dihitung tuh posisi bulannya itu. Posisi bulannya. Maka kalau kita, apalagi dulu saya tahun-tahun 90-an itu belum ada software, itu manual Pak. Ngitung 1 bulan itu 3 hari Pak. 3 hari. Ya sekarang juga walaupun ada software saya masih tetap mendampinginya dengan manual. Karena kita tidak tahu juga software itu isinya apa. Kalau istilah kerennya source code-nya seperti apa gitu. Tetap didampingi dengan manual. Makanya untuk menghitung 25 tahun saja lama. 25 tahun. Ya saya sebenarnya alhamdulillah sudah sempat menghitung sampai 100 tahun ke depan. Tetapi yang sampai 60 tahun ke depan itu sudah verifikasi, artinya sudah saya dampingi ya, sudah saya cek dengan manual. Yang 40 tahunnya lagi belum saya cek validitasnya. Di antara yang 60 itu, yang 25 tahun insya Allah sudah mau terbit. Terbit tuh, nah, daminya sudah adanya. Nanti seperti ini. Ini kalender Hijriyah Wujudul Hilal. Ini 25 tahun. 25 tahun itu berarti 300 bulan.
Ini dalam buku ini 1 bulan 1 halaman. Jadi buku ini 300 halaman, 25 tahun. Kalau hijriahnya ini sampai tahun 1468. Kalau masehinya sampai 2045. Monggo bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang mau namatkan buku ini, nanti ini diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Barangkali bapak ibu berkenan atau berkehendak untuk mengetahui kebenaran sampai tahun 2045 Masehi. Kira-kira mau nyampe ke situ enggak Bu, Pak? Ini 2023, nanti 2046 atau 2045. Kan tinggal 22 tahun lagi ya, tinggal 23 tahun lagi. Sebentar lagi ya Pak ya. Gitu. Tapi bapak-bapak seperti termasuk saya, ini sudah mulai deg gitu ya. Nah, ini apa nyampe ini 22 tahun lagi gitu ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, itulah namanya Muhammadiyah. Jadi merencanakan sesuatu jauh ke depan gitu kan. Nah jadi itu perhitungan. Nah rumitnya itu biasanya dalam perhitungan. Ini menghitung yang sampai memverifikasi yang 25 tahun ini saja itu 3 tahun lebih saya menghitungnya. Kadang-kadang ada tersela, tidak beberapa hari tidak gitu. Tapi hampir setiap hari itu meskipun hanya 1 coret 2 coret itu mesti ada waktu untuk meluangkan waktu untuk itu gitu. Nah jadi ini bedanya. Kalau hisab urfi itu ya seperti kalender Masehi lah gitu ya cara nyusunnya itu. Tapi kalau ini nggak bisa Pak. Setiap bulan harus dihitung posisi bulannya secara sungguh-sungguh. Jadi nggak bisa. Nah inilah yang dimaksud dengan hisab hakiki itu begitu. Jadi menghitung dengan sebenar-benarnya. Jadi bukan meramal, bukan ilmu tanjim, bukan ilmu nujum. Aslinya tanjim, ilmu tentang meramal nasib orang itu tanjim asli. Ini hisab itu tidak dilarang oleh Nabi ya. Nah kemudian sekarang lanjutkan karena waktu kita juga sempit itu ya gitu. Kita lanjut. Nah sekarang baru bicara wujudul hilalnya ya. Wujudul hilal itu apa? Bentar ini saya harus ngecek dulu ini. Wujudul hilal ini adalah suatu istilah ya, suatu istilah yang memiliki makna tersendiri. Kita tidak bisa memberi makna hanya sekedar menurut bahasanya. Aslinya ini wujudul hilal. Aslinya ini Bapak Ibu wujudul hilal. Apa itu? Wujudul hilal itu adalah menurut Kiai Wardan Diponingrat dalam bukunya Hisab Urfi dan Hisab Hakiki. Beliau ini mantan dulunya ketua Majelis Tarjih periode tahun berapa? 50-an itu. Dan beliau juga penghulu keraton Yogyakarta Hadiningrat. Beliau mengatakan bahwa wujudul hilal itu adalah matahari terbenam lebih dahulu daripada terbenamnya bulan, walaupun hanya sejarak 1 menit atau kurang. Nah, jadi apa sih wujudul hilal itu? Ini artinya. Jadi kalau bulan terbenam setelah terbenam matahari, maka dikatakan hilal sudah wujud. Nah gitu. Bukan sudah wujud itu hilal sudah terlihat, bukan. Ini artinya wujudul hilal. Jangan membuat makna sendiri tentang wujudul hilal. Itu kan ada namanya, ada istilah, ada konsep kan? Istilahnya wujudul hilal, konsepnya ini matahari terbenam lebih dahulu daripada terbenamnya bulan, walaupun hanya sejarak 1 menit atau kurang. Nah itu namanya wujudul hilal. Sudah pernah Bapak Ibu tahu tentang wujudul hilal? Belum pernah? Betul Bapak Ibu, Bapak yang sebelah sini belum pernah? Nah yang barusan saya katakan lalu apa? Saya kan baru saja mengatakan nih wujudul hilal itu begini. Bapak Ibu nggak dengar Pak? Ya. Saya paham maksudnya sebelum dijelaskan ini belum pernah tahu gitu ya Pak ya? Oh iya. Gitu. Ya, jadi ya kadang-kadang saya suka ngebom begitu gitu ya, supaya tidak ngantuk gitu maksudnya. Nah, jadi ini wujudul hilal.
Nah, saya ingin sampaikan Pak, itu makanya yang dihitung tadi ketika menghitung kapan terbenam matahari. Nah gitu ya, kapan terbenam matahari. Lalu nanti kapan terbenam bulan. Nah kalau bulannya belakangan walaupun hanya 1 menit atau kurang, berarti hilal sudah wujud istilahnya. Nah itulah konsep wujudul hilal. Sekarang kalau misalnya ada yang berpendapat seperti Profesor Agus Purwanto, salah seorang anggota Majelis Tarjih dari Surabaya. Nah itu beliau ahli fisika. Beliau berpendapat bahwa wujudul hilal itu seharusnya ketika matahari terbenam itu piringan bulannya masih di atas ufuk. Jadi tepi piringan bawah bulan itu yang menyentuh horizon gitu. Kenapa? Karena kalau matahari terbenam kan bulan yang terkena sinar matahari bawahnya kan? Bawahnya, maka hilalnya mesti di bawah, bukan di tepi piringan atasnya gitu kan. Nah itu bisa dipahami, tapi yang begitu itu bukan wujudul hilal. Yang begitu itu istilahnya miladul hilal atau wiladatul hilal. Seperti dulu kalender Saudi Arabia, tahu kalendernya apa namanya? Kalender Umul Quro. Itu pakai miladul hilal atau wiladatul hilal. Nah, jadi itu beda konsepnya. Sedangkan yang disebut di sini wujudul hilal yang konsepnya ya seperti ini gitu. Saya membuat analogi begini Pak. Apakah ketika begini ini itu memang hilalnya sudah wujud, sudah ada itu. Wujud itu ada ya? Sudah ada. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya hilal itu bisa muncul meskipun di setengah siang hari. Sebab hilal itu bagian bulan yang terkena sinar matahari yang menghadap ke bumi. Itu kapan saja bisa terjadi. Cirinya dia setelah konjungsi antara bulan dan matahari atau ijtima. Makanya di kalender kita ada istilah ijtima ya. Ijtima itu konjungsi. Begitu konjungsi lepas dari konjungsi, itu ada bagian bulan yang terkena sinar matahari yang menghadap ke bumi. Itu namanya hilal. Jadi itu namanya hilalnya sesungguhnya sudah wujud gitu ya. Itu. Nah, tetapi karena konsepnya terbenam, nah itu lalu kenapa dikaitkan dengan terbenam? Karena pergantian hari bukan pada saat ijtima atau bukan pada saat konjungsi, tapi pada saat terbenam matahari. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak usah takut dengan Pak Moderator. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah merasa jenuh, sudah merasa tidak nyaman, pulang saja. Iya, pulang saja sudah itu ya. Tapi kalau masih merasa perlu, sudah duduklah dengan tenang gitu ya. Dan sambil senyum-senyum gitu. Nanti insya Allah maghrib juga ada takjilnya, gitu ya. Ada. Tapi bisa di rumah masing-masing, bisa di sini. Nggak tahu. Nah, oh di sini ya. Iya, alhamdulillah ya. Ya. Jadi begitu Pak konsep wujudul hilal ya. Saya ingin analogkan. Ini ibu-ibu mohon koreksi kalau salah ya. Ini ibu-ibu misalnya mengandung janin gitu ya. Pertanyaannya apakah sebelum janin itu lahir ke dunia ini, ke Mayapada ini, dia sudah hidup enggak dalam kandungan? Sudah belum? Sudah kan? Nah, kan suka ada namanya janin meninggal di dalam perut sebelum lahir kan? Berarti di dalam sudah hidup gitu. Dalam apa penjelasan dalam syar'i juga begitu, dalam dunia kedokteran juga begitu, bahwa ketika dalam perut itu janin itu sudah hidup. Tidak tahu bulan keberapa ya, ada ditiupkan nyawanya itu hidup itu. Dia sudah hidup tapi belum lahir kan gitu. Kemudian nanti dia kalau lahir pun bisa lahir hidup, bisa lahir mati kan gitu. Kalau saya menyebut lahir hidup, lahir mati itu ingat ilmu waris. Coba Bapak Ibu kaitannya apa itu dengan ilmu waris? Lahir hidup. Itu kalau ada kasus mana yang dapat warisan atau tidak. Misalnya begini, ini nanti dia kalau lahir hidup dapat bagian, kalau tidak ya tidak dapat bagian kan, gitu. Nah, jadi sudah hidup lalu lahir.
Nah, wujudul hilal itu yang penting dia sudah hidup, Pak. Bahwa dia masih di dalam perut ya nggak apa-apa. Jadi artinya wujudul hilal itu ketika belum terlihat pun hilal itu, tapi kan sudah ada, sudah hidup. Nah gitu. Tapi kalau sudah lahir itu namanya kan bayinya lahir. Maka istilahnya bukan wujud itu, tapi lahir. Lahir itu bahasa Arabnya maulud itu, iya. Ya, wiladah. Kalau di tempat saya dulu, ya itu di Perancis itu. Nah, di Perancis itu ada perempuan kalau habis melahirkan itu seru, oh dia lagi wiladah katanya gitu. Padahal itu namanya berapa yang 40 hari nunggu itu? Bu? Kalau habis melahirkan, ya kan 40 hari ya. Nah gitu. Wiladah itu maksudnya lahir. Jadi kalau sudah lahir hilalnya seperti tadi begitu, itu namanya bukan wujudul hilal, tapi wiladatul hilal atau miladul hilal. Lahir. Kan kita juga suka menyebut milad Muhammadiyah yang ke-100 menurut kalender Masehi, gitu ya. Milad artinya lahir. Nah, itu. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kalau nanti dengar di YouTube atau di mana-mana ada yang mengkritik, ini mestinya bukan wujudul hilal, tapi harusnya miladu harusnya sudah di atas ufuk semua tuh piringan bulannya. Nah, jawabannya itu, oh kalau sudah di atas ufuk semuanya itu namanya miladul hilal gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang kembali. Kita kemudian kenapa sih kalau sudah wujud sejak konjungsi kok kita menetapkan pada saat maghrib itu? Karena pergantian hari itu maghrib. Ada dalilnya? Ada. Walal lailu sabiqun nahar. Dan malam tidak pernah merebut siang. Berarti pergantian siang ke malam itu pergantian hari. Gitu. Tambah lagi, Bu, kalau nanti kita kan bayar zakat fitrah ya. Bapak Ibu sudah belum bayar zakat fitrah? Belum. Loh kok belum? Harusnya sudah kan? Enggak. Kapan berakhirnya jatuh temponya bayar zakat fitrah? Jatuh temponya itu maghrib tanggal akhir Ramadan kan gitu. Kalau sekarang maghrib hari Kamis tanggal 20 April nanti. Itu berarti pergantian pada saat maghrib itu. Karena kalau sudah maghrib itu sudah tanggal 1 Syawal, sudah hari lain, bukan hari Ramadan lagi, kan gitu ya. Nah, itu tandanya. Tandanya awal hari. Jadi harus menyesuaikan pula akhir bulan itu, awal bulan itu dengan akhir hari dan awal hari. Nah, gitu. Sekarang yang masih problem, yang namanya pertanyaannya gini. Bukan hanya pertanyaannya kapan hari dimulai. Itu sudah terjawab. Maghrib atau jam 12 malam gitu ya, sudah terjawab. Tapi sekarang Bapak Ibu kalau tanya, di mana mulai pergantian hari? Nah, itu. Di mana mulai pergantian hari? Karena bumi ini bulat. Terus saja bergulir itu. Ahad begitu bergulir. Lah terus berubahnya di mana itu? Karena kalau tidak ada batas perubahan hari, maka akan ahad terus. Kan muter gitu ya. Kan muter itu. Jadi ahad terus. Lah mestinya ada pembatasnya. Nah, kalau dalam dunia internasional maka batasnya itu disebut dengan IL. IDL, International Deadline. Garis batas tanggal internasional, yaitu di bujur 180 derajat. Nah, yang Islam ini belum jelas. Tapi dari Malaysia itu yang namanya, lupa saya namanya, ahli astronomi sudah mengintroduksi, sudah memperkenalkan yang disebut dengan ILDL, International Lunar Deadline. Nah, jadi garis batas tanggal untuk kalender Komariah. Oh ya, ini tinggal 10 menit lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi biasanya kan kita 10 menit itu bisa bertambah menjadi 40 menit ya. Ya, baik. Nah, kemudian kita akhirnya punya kriteria wujudul hilal. Kriteria wujudul hilal. Nanti kita cari, tadi sudah ketemu tadi. Nah, ini kriteria wujudul hilal. Jadi
Ini kriteria harus terpenuhi semuanya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ingin menetapkan tanggal 1 bulan Komariah, itu pertama harus sudah terjadi ijtima. Harus sudah terjadi konjungsi antara bulan dan matahari. Lalu ijtima atau konjungsi itu terjadi sebelum terbenam matahari. Lalu pada saat terbenamnya matahari, piringan atas bulan berada di atas ufuk. Nah, di atas horizon tadi. Berarti bulan belum terbenam ya, gitu. Bulan baru telah wujud. Mungkin kita cari gambar. Ini ketiga-tiganya harus terpenuhi. Jadi makanya kalau kita ngitung ijtima dulu, ngitung terbenam matahari, lalu ngitung bulan di mana posisinya ketika terbenam matahari. Jadi gampang, cuma begitu Bapak Ibu sekalian. Kok Bapak-bapak merasa sulit sih dengan hisab? Gampang itu. Cuma itu aja kok. Ayo hitung ijtima, ayo hitung terbenam matahari, ayo hitung mana posisi bulan ketika terbenam matahari. Nah, sudah dihitung 3 itu selesai. Kan nggak sulit itu. Iya, nggak sulit itu, gampang itu. Nah, orang kok dibilangin sulit-sulit, takut-takuti aja, gampang itu. Tapi gampang itu memang harus dikerjakan, bukan hanya diomongkan. Dikerjakan lalu dipakai gitu ya. Itu. Nah, sekarang kita lihat contoh konkret mungkin bisa. Nah, ini Bapak. Nah, ini apa ini? Kok ada perahu? Ini apa maksudnya? Ya? Nah, ini artinya permukaan laut kemudian bertemu dengan langit, jadi itu cakrawala atau kaki langit ya. Nah, tetapi Bapak Ibu jangan tanya kepada saya ini perahunya siapa. Saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab ya. Nah, sekarang lihat, ini di atasnya ada wujudul hilal, wujudul hilal. Nah, supaya cepat saja kita keluarkan matahari dan bulannya ya. Nah, ayo keluar. Nah, keluar. Tuh, jalan. Nah, itu. Coba lihat. Matahari ini persis terbenam. Kalau yang namanya terbenam begitu. Sekarang tanya, bulan sudah terbenam belum? Belum, itu ada piringan atasnya sedikit ya. Itu masih muncul begitu. Nah, ini namanya belum terbenam. Kalau posisi seperti ini berarti itu mulai tanggal 1 bulan baru. Kan gampang toh? Nah, dilihat gitu tuh gampang. Jadi hisab itu gampang itu. Gitu kan? Bapak tersenyum tuh gampang. Bapak sudah bawa laptop tuh mesti gampang itu. Ya itu ya. Nah, jadi ini yang wujudul hilal itu seperti ini gitu. Nah, terus sekarang saya ke ujungnya mungkin hanya 5 menit. Mengapa kita menggunakan hisab hakiki tadi? Karena kalau hisab urfi tidak sesuai dengan syariat. Satu ya. Kenapa kita pakai wujudul hilal? Nah, ini yang belum terjawab. Mengapa itu? Tapi intinya coba kita lihat dengan wujudul hilal ini. Apa ada yang meragukan? Yang meragukannya apanya? Kita cek. Kata kuncinya terbenam matahari. Apa ada orang yang berbeda pendapat tentang terbenam matahari? Apa ada orang yang berbeda pendapat tentang malam dan siang? Ada enggak? Enggak ada. Coba kita tanya. Ada orang berkata begini, mas, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mohon maaf ya, saya ingin katakan ini sesungguhnya di tempat kita ini masih siang, hanya saja mataharinya sudah terbenam. Ada nggak? Nggak ada, nggak ada kan? Nggak ada. Itu bisa-bisa dianggap gule itu orang itu, gule, gila maksudnya, ya kan gitu. Bisa juga sebaliknya. Ibu-ibu, bapak-bapak, sesungguhnya ini sudah malam. Hanya saja mataharinya belum tenggelam. Ada gitu enggak? Enggak ada. Semuanya sepakat yang namanya terbenam matahari, yang namanya siang malam, semua sepakat Pak. Dari mulai astronomi sampai kepada astro-astro yang lainnya, termasuk sampai kepada bapak-bapak, alim ulama, kiai, ajengan, ustadz, sama semua. Yang namanya maghrib begitu. Gitu kan? Yakin Pak? Yakin Bu? Yakin. Itu. Jadi yakin itu. Sama juga nanti dengan terbenam bulan, hanya kadang-kadang kita tidak pernah melihat otomatis ya terbenam. Sama begitu, yakin pasti itu. Maka kalau kita menghitung perlombaan antara terbenam bulan dan terbenam matahari, sudah tidak ragu lagi.
Meskipun tidak kita lihat kan, tidak ragu lagi kita, meyakinkan itu. Hampir nol probabilitasnya itu. Probabilitas itu apa? Ya, kira-kiranya itu ya. Itu. Nol, hampir nol. Gitu. Nah, lalu di tempat lain ada yang menggunakan imkanur ru'yah. Ya, apa itu imkanur ru'yah? Imkanur ru'yah itu basisnya adalah kemungkinan hilal terlihat. Lalu ditanya, kemungkinannya hilal terlihat itu ketika bulan berada di mana? Gitu ya? Paham ya? Itu kemungkinan hilalnya terlihat, itu bulannya sedang di mana? Lalu ada orang menjawab, oh ketika tinggi bulannya 2 derajat, nah, minimal. Oh ketika tinggi bulannya minimal 5 derajat. Oh ketika tinggi bulannya minimal 7 derajat. Setiap ahli astronomi khususnya ada 10 orang astronomi, ada 10 pendapat tentang imkanur ru'yat itu. Artinya apa? Apakah kalau ada pandangan-pandangan yang berbeda seperti itu adalah meyakinkan? Lebih meyakinkan dari yang tadi apa enggak? Ini meragu kita, ini mana sih sesungguhnya yang benar hilal itu bisa dilihat kan gitu? Ragu. Nah sekarang saya tanya, kita mau pakai yang ragu atau mau pakai yang pasti? Nah, berarti kita milih mana? Yang pasti. Berarti kita menggunakan yang mana? Yang pasti. Nah itu jawabannya. Sederhana kan jawabannya? Ditanyakan mengapa Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal? Jawabannya cuma begitu ya. Ternyata itu salah satunya saja. Nanti mungkin dari diskusi, dari pertanyaan Bapak Ibu, mungkin nanti bisa dikembangkan. Tapi mohon maaf nanti pertanyaannya pakai ini ya, biar saya bisa mendengar. Ya. Kalau ini sekarang masih mendengar, Bapak Ibu ada ketawa-ketawa itu masih terdengar itu. Tapi kalau nanti kan sudah duduk itu terus bisa saja suaranya kurang jelas itu ya. Nah itu alhamdulillah ini. Jadi mohon maaf sekali lagi saya harus sambil berdiri karena juga tadi melatih supaya kuat berdiri gitu ya. Tapi memang agak malu. Tadinya berdirinya mau pakai sebelah gini loh. Terus gitu sebelah gini itu ya. Mau sebelah. Ini bukan apa-apa, ini bukan pamer. Kan sudah keju lututnya jadi harus ada digini-ginikan itu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian sementara nanti silahkan kalau ada moderator kalau ada yang mau tanya atau mau berkomentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasannya sangat detail dan sangat presisi dari tema kita yaitu kenapa Muhammadiyah menggunakan metode filsafat tinggi di wujudul hilal. Sekali lagi tepuk tangan untuk pemateri kita luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu semuanya, sekarang sudah pukul 14.30. Tadi kita mengingatkan bahwa waktu asar kita ada di 15.02. Berarti ada sekitar 30 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Jika ada yang perlu ditanyakan atau materi yang belum jelas, ini ada kurang lebih 2 termin. Kita buka, satu terminnya 3 pertanyaan dan mohon maaf untuk satu penanya cukup 1 pertanyaan saja. Begitu ya? Kita mulai termin yang pertama 3 penanya, silakan Kakak. Oke, yang belakang 1, belakang 1, satu lagi. Oke. Yang pertama, oke, yang pertama 1 belakang, yang kedua bapak di belakang yang sana pojok, kemudian termen ini yang kedua, termen kedua, 3 pertanyaan. Mungkin yang pertama bisa langsung maju, Bapak disampaikan nama, urusan dari mana, dan langsung pertanyaannya dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya imam dari BCM Kepil. Yang akan kami sampaikan, kami tanyakan kepada Ustadz Oman Fatur Rahman adalah beberapa tahun yang lalu ketika Muhammadiyah masih mengikuti sidang isbat, kita sering sekali membaca statement dari Profesor Thomas Jamaluddin. Rasanya itu nganyel gitu Ustadz ya, tapi kita nggak punya argumentasi. Jadi bagaimana jawaban Muhammadiyah tentang statement beliau bahwa kriteria wujudul hilal yang digunakan Muhammadiyah itu adalah kriteria yang usang, ketinggalan zaman gitu Ustaz.
Jadi kami mohon penjelasan bagaimana sikap Muhammadiyah terhadap pendapat beliau, karena bagaimanapun beliau itu orang yang kalau di masyarakat di Indonesia orang terkenal yang dianggap punya kapasitas dalam menjawab masalah-masalah hisab dan ru'yat. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua dari yang pertama, mohon disebutkan nama urusan dari mana. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Zainan Kholis dari PRM Sudagaran. Yang mau saya tanyakan, dengan metode ru'yat, kenapa ada kalender, Pak? Biasanya kalau harusnya dengan adanya ru'yat kan harus dilihat dulu sebelum, kenapa bisa membuat kalender terlebih dahulu? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat sekali pertanyaannya ya, nama dan kalian yang baik, yang ketiga, salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Kosdan Dawami, utusan dari SMP Muhammadiyah dan juga Korps Mubalik Wonosobo. Singkat saja Ustaz, yang ingin saya tanyakan, saya pernah mendengar Muhammadiyah itu sebetulnya juga dengan ru'yah, namun namanya ru'yah bil ilmi. Apakah itu metode hisab hakiki wujudul hilal bisa dikatakan ru'yah bil ilmi atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tiga pertanyaan. Yang pertama, menurut saya pemirsa nanti setelah selesai dengan yang pertama, nanti kita buka dengan yang kedua. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kebetulan yang pertama bertanya ini bapak-bapak ya, tiga-tiganya. Saya mohon maaf tidak bisa menyebut siapa-siapa yang tiga ini, karena ini kalau suara gaung seperti ini, nah itu berat untuk didengar jelas itu. Ya, tapi mudah-mudahan saya bisa menjawab. Tapi sebelum saya menjawab, kalau saya menjawab dengan marah boleh nggak? Ini kok bikin marah saya ini pertanyaan-pertanyaan. Iya. Bapak Ibu, saya menjawab tidak dengan marah, karena nanti kalau marah batal puasanya. Nah, itu. Karena saya masih tetap berpuasa walaupun ini musafir di sini. Yang pertama, ini soal usang versi Pak Profesor Thomas Jamaluddin. Bertahun-tahun saya bersama beliau. Tapi kalau berdiskusi tidak pernah mengatakan usang kepada saya. Berani mengatakan usang di medsos. Iya. Karena kalau dia mengatakan usang kepada saya, sudah siap lawannya. Gitu. Setahu saya, yang namanya usang kaitannya dengan soal teori. yakni teori wujudul hilal ini. Itu ya. Nah, yang namanya usang itu kalau suatu teori lalu muncul teori baru, maka teori yang lama disebut teori usang. Paham ya? Jadi usang itu bukan bahasa jelek-jelek amat. Yang penting ada teori baru lagi, maka teori yang lama disebut usang. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Mungkin karena kita ini tidak terbiasa marah, tidak terbiasa tidak sopan ya, halus, kata-katanya juga dipilih yang halus, yang santun, yang menyenangkan gitu. Kalau beliau kan nggak mikir itu, pokoknya usang aja gitu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang sudah usang, sekarang kita uji di Muhammadiyah itu mana yang lebih dulu antara imkan ru'yat dengan wujudul hilal.
Bapak Ibu pernah membaca Himpunan Putusan Tarjih Jilid 1? Sekarang sudah jilid 3. Pernah ya? Tapi sudah lupa ya? Nah, itu senjata yang paling bagus kalau mahasiswa ditanya. Pernah baca buku ini? Pernah sampai tamat ya Ustadz, tapi lupa. Nah gitu. Padahal sesungguhnya nggak baca. Tapi untung di sini bukan mahasiswa ya. Ini adalah kader atau pimpinan-pimpinan Muhammadiyah. Jadi saya percaya saja. Bapak bisa baca di situ ada pernyataan begini. Kalau para ahli hisab mengatakan hilal sudah wujud atau sudah wujud tetapi belum imkan, namun pada malam itu juga ada orang yang melapor melihat hilal, mana yang muktabar, mana yang diakui, maka yang diakui adalah ru'yat. Nah gitu ya Pak ya, ru'yat. Apa sebabnya? Sebab ketika itu Muhammadiyah itu menggunakan imkan ru'yat. Maka di situ kata-katanya tapi belum imkan, tapi ada yang melihat hilal, maka yang melihat hilal itu diakui. Kan gitu. Berarti Muhammadiyah ketika itu pakai apa? Pakai imkanur ru'yat. Sebelumnya ru'yat, terus imkanur ru'yat. Nah, mengingat imkanur ru'yat itu seperti tadi, yaitu tadi Pak apa tadi? Nah, tidak menjamin kepastian itu, maka kemudian beralih ke wujudul hilal. Jadi mana yang baru, mana yang lama? Mana yang usang? Imkan ru'yat yang oleh beliau diperjuangkan sekarang itu di Kementerian Agama yang 3 derajat, 6,4 derajat itu. Ayo, gimana kalau jawabannya begitu? Bagi beliau boleh wujudul hilal itu usang, tapi bagi Muhammadiyah imkan ru'yat yang usang itu. Muhammadiyah kan berkemajuan. Gitu ya. Itu. Cukup begitu Pak? Jadi nggak usah khawatir Pak. Biar. Jadi seperti atau ibarat kita mendengar kata-katanya Rocky Gerung. Nah gitu. Wah sudah dungu apa gitu. Tapi ketika kita tanya, dungu itu apa maksudnya? Ternyata benar. Tidak terlalu apa-apa. Oh berarti biasa. Hanya beliau pakai istilahnya dungu. Ternyata kita yang tidak ngerti dungu gitu kan. Kan gitu itu. Nah sudah jalan aja. Jadi nggak perlu Bapak bersakit hati apa-apa nggak perlu. Tapi ingin saya katakan, kenapa ya beliau kok sampai begitu kepada Muhammadiyah? Nah kalau cerita ini saya bisa bercerita. Tapi kalau ada berceritanya itu terbatas dalam ruangan tertentu kepada Bapak PDM Wonosobo. Ada ya Bapak PDM-nya? Siapa Pak ketua PDM-nya sini? Pak Bambang ya? Iya. Ini bukan berarti tanya tidak tahu. Pak Oman juga tahu Pak Bambang ketua PDM-nya. Hanya bukan ngetes moderator tahu enggak ketua PDM-nya. Itu. Nah itu ya Pak ya. Jadi memang beliau ini nampaknya sangat tidak senang dengan Muhammadiyah. Apalagi kalau Muhammadiyah itu diajak dari dulu supaya ngikuti keputusan dari pemerintah itu kok nggak mau-mau gitu. Padahal beliau punya target itu gitu kan. Ya, siapapun kan kalau punya target gitu lalu nggak gol-gol kan ya siapapun begitu kan. Nah itu. Tapi lebih dalamnya nanti bisa kita cerita asal muasalnya kenapa. Lalu yang kedua, pakai ru'yat tapi kok buat kalender ya. Itu tadi ya intinya. Nah, sekarang kalau pertanyaan begitu nampaknya ingin mempersalahkan orang. Betul nggak? Iya. Sudah tadi juga dari posturnya, dari cara bicaranya, ini memang mau mempersalahkan orang ini. Karena pernah belajar psikologi, pernah juga jadi wakil dekan yang akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yang ada prodi psikologinya. Setiap semester juga ngajar di psikologi. Jadi agak hafal lah psikologi seorang. Oh, ini dia mau mempersalahkan orang. Nah, gitu. Dan yang dipersalahkan itu adalah saudara sebelah. Ya kan?
Bener ya, kira-kira gitu ya. Tetangga kan. Nah, begini saja jawabannya. Karena saya tidak akan marah, tadi sudah janji. Yang salah itu kita. Yang salah itu kita loh. Kenapa kok kita yang salah? Iya. Kenapa kita mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah anti hisab? Ayo. Kenapa kita mengatakan bahwa tetangga sebelah anti hisab? Kenapa mengatakan begitu? Berarti kita yang salah itu. Karena sebenarnya mereka pun itu penggemar hisab. Pecinta hisab. Pengguna hisab. Buktinya ada kalender. Iya kan? Kalender itu nggak bisa dibuat kalau tidak dengan hisab. Maka nanti diubah Bapak Ibu sekalian. Jangan coba-coba Bapak Ibu sekalian mengatakan, berpikir pun jangan bahwa mereka anti hisab. Berpikir pun jangan, apalagi berkata-kata. Kalau saya barusan berkata itu hanya contoh aja. Paham ya? Nah, artinya memang itu mereka pakai hisab. Termasuk Ramadan juga ada kalendernya kan? Bulan Syawal ada. Bulan apa? Zulhijjah ada. 12 bulan itu kan kalendernya penuh. Tidak kalendernya hanya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, terus Dzulqa'dah. Selesai. Hanya 9 bulan. Enggak kan? 12 bulan kalendernya sama. Berarti Ramadan, Syawal dan Zulhijjah pun itu dipakai hisab. Maka bukan hanya penggemar tapi otomatis pengguna hisab. Nah, lo kok terus pada diam? Pada diam? Ya. Nah sekarang gini, memang tapi begini bedanya dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah ya hasil hisab itu kalau di kalendernya tanggal 1 Ramadan hari Kamis ya puasanya mulai hari Kamis. Kalau di kalendernya tanggal 1 Syawal itu hari Jumat ya lebarannya hari Jumat itu gitu. Nah kalau di sebelah itu di kalendernya tanggal 1 Syawal itu hari Jumat misalnya, belum tentu lebarannya hari Jumat. Nah gitu, menunggu hasil ru'yat. Nah begitu. Nah, tapi tadi tidak mau mempersalahkan orang ya, enggak ya. Nah, itu hanya persepsi saya aja, mohon maaf ya itu. Ya walaupun kayaknya begitu gitu ya. Lah saya kalau harus mempersalahkan tetangga begitu kan saya nggak ada temennya nanti. Nah, itu kan teman kita juga gitu ya. Walaupun kadang-kadang si temen ini kadang-kadang lebih membela orang lain daripada membela saya gitu ya. Nah, sekarang saya nyebut Pak Ketua PDM-nya juga ikut senyum nih. Ya, oke. Lalu yang ketiga tadi ini soal ru'yat juga ya. Tapi tadi apa ya intinya yang ketiga? Mas tadi yang di kedepannya? Ya. Lupa saya apa itu intinya karena sama-sama soal ru'yat. Apakah ru'yatul bil ilmi itu termasuk hisab hakiki wujudul hilal atau termasuk istilah yang berbeda? Ya. Ru'yatun oh bil gitu ilmi. ya. Ternyata yang tanya masih ingat. Ya kan? Ternyata yang tanya masih ingat akan pertanyaannya. Soalnya kalau saya langsung jawab, jangan-jangan yang tanya sudah lupa dengan pertanyaannya. Sehingga ketika saya jawab, loh kok tanya begini, kok jawabnya begitu. Nah gitu. Maka kalau ada yang menjawab terus dianggap tidak cocok, itu cek lagi apa betul yang ditanyakannya apa. Nah, ini sudah saya cek barusan, bener gitu. Ya, memang dalam literatur Arab yang namanya ru'ya itu tidak mesti melihat secara fisik dengan mata. Tapi bisa juga dengan berpikir. Bisa juga dengan ilmu. Coba sekarang Bapak-bapak, kalau ada ayat Al-Qur'an. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa Bapak akan membacanya? Apakah kamu lihat bagaimana ya kaifa fa'ala yang dilakukan atau melakukan pasukan tentara gajah. Kalau Al-Quran menyuruh kita melihat, Bapak yakin dengan ayat itu?
Bapak bisa protes, bagaimana itu melihat wong pasukan gajahnya dulu kok, saya hidupnya sekarang yang nggak bisa lihat lah gitu. Nah gitu kan. Nanti Bapak mempersalahkan ayat Al-Quran itu. Maksudnya bukan melihat, apakah kamu tahu. Itu maksudnya peringatan. Dan tidak boleh dijawab, oh saya tidak tahu, nggak begitu. Nggak begitu. Maksudnya perhatikanlah sebuah sejarah, sebuah momen penting yang sangat berharga. Perhatikanlah, saya mau memberitahu Anda tentang peristiwa itu supaya supaya jadi pelajaran bagi Anda. Kan gitu isinya. Jadi memang ro'a itu tidak hanya melihat dengan fisik, bisa dengan ilmu. Gitu ya. Itu salah satu contoh saja tadi alam taro, kan ro'a juga itu ya. Terus bapak-bapak kalau memang mau jujur ya, saya ingin mengatakan, coba baca itu hadisnya. Sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Berpuasalah kamu karena terlihat hilal. Berlebaranlah kamu karena terlihat hilal. Itu perintah melihat hilal atau perintah mulai berpuasa ketika masuk bulan Ramadan dan berlebaran ketika masuk bulan Syawal. Hasan dulu menafsirkan hadis itu yang maksudnya pastikan tanggal 1 Ramadan kapan. Salah satu kepastiannya ada masuk bulan Ramadan ya kalau ada hilal. Taunya ada hilal dilihat. Kenapa dilihat? Karena itu hadis dari Rasulullah. Jadi lahirnya di zaman Rasulullah itu hadis. Meskipun dalam Al-Quran sudah dinyatakan walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Gitu kan? Surat apa? Surat Yunus ayat 5. Ayat 5. Surat Yunus surat keberapa ya? Ya, bapaknya nggak merhatikan. Tadarus 1 bulan ini sampai 2 kali hatam, tapi nggak memperhatikan ya. Itu namanya bukan tadarus, itu kiroah saja itu. Tadarus itu kadang-kadang kita memacu ya supaya selesai 30 juz gitu. Pokoknya baca seperti orang baca di mana itu yang terawihnya 23 rakaat selesai dalam 7 menit. Nah, kan dulu tahun berapa itu? Itu. Iya. Tapi ada juga yang salat terawihnya lama. Tapi untung lamanya itu karena kedengaran. Ini lamanya itu kalau pas salat zuhur dan asar. Ada imam tuh lama sekali gitu ya. Kok nggak ruku-ruku gitu. Terus teman saya bilang, ini berarti imam ini baru belajar sholat. Kenapa? Karena yang sudah biasa sholat biasanya bacaannya lancar, jadi bisa cepat. Kalau lambat seperti ini berarti baru belajar sholat itu. Nggak tahu kita masuk yang masih belajar sholat atau yang sudah biasa sholat ya. Nah gitu. Ya. Nah jadi itu tadi. Nah dikatakan di situ bahwa dialah yang menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Itu temuan bahwa matahari bersinar sendiri dan bulan tidak bersinar sendiri melainkan memantulkan sinar yang diterima dari matahari, itu sudah abad tengah kan? Temuan ilmu itu. Tapi Al-Quran sudah mengatakan begitu itu 15 abad yang lalu. Hebat kan Al-Quran itu? Betul hebat nggak Bu, Pak? Ya memang bukan hanya hebat, itu wahyu kok. Ya pasti hebatnya lah kalau wahyu ya. Gitu. Wahyu maksudnya diturunkan dari Allah melalui Rasul ya, Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Bukan maksudnya wahyu teman saya, itu ada teman saya namanya Wahyu Widiana. Mungkin yang di peradilan agama tahu itu nama Wahyu Widiana. Karena dulu pernah di Badilag. Jadi itu betul bahwa itu bisa ditafsirkan semua. Tapi kita harus hati-hati. Objeknya yang harus kita lihat. Kalau objeknya itu konkret, maka kecenderungannya melihat dengan mata. Tapi kalau objeknya itu abstrak,
itu pasti dengan pikiran, dengan ilmu ya. Gitu. Jadi perhatikan juga, jangan gebyah uyah nanti. Itu. Misalnya kita mengatakan apa namanya bahasa Indonesianya, saya melihat meja, lalu tiba-tiba, nah ini maksudnya melihat itu mikir itu, nggak usah mikir tuh melihat meja gitu. Jadi ini, nah jadi hati-hati juga gitu ketika menafsirkannya ya, ketika memahaminya. Tapi itulah ini. Nah, supaya yang lain kebagian sudah cukup ya. Kalau belum cukup nanti ke Jogja aja. Baik, tepuk tangan silakan bagi pemandu. Baik, Bapak Ibu jamaah, ini kurang 8 menit lagi. Oke. Sambil menunggu sisa waktu satu-satu dulu. Nanti kalau waktunya masih cukup kita sambung lagi. Mohon dari siapa Pak? Bapak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hampir ngeyel juga sama yang itu tadi Pak, yang mengapa pakai kalender juga. Hanya persoalannya apakah itu tadi kita menggunakan kriteria wujudul hilal itu berlaku untuk semua kalender, semua bulan, maksudnya pada semua bulan. Kan selama ini kita hanya di bulan Syawal saja. Tapi apakah bulan-bulan yang lain itu menggunakan kriteria yang sama? Kalau kalender Muhammadiyah, apakah menggunakan wujudul hilal juga atau menggunakan imkan ru'yah? Nah, di dalam sisi ini juga mungkin tadi yang menyampaikan Pak Ustaz Kosdan tadi, apakah ketika Pak Thomas tadi mempunyai pendapat bahwa imkan ru'yat itu 3 derajat, 2 derajat dan lain sebagainya, mempunyai sandaran pemikiran yang cukup kokoh berkaitan dengan keterlihatan hilal. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih, ini pertanyaannya mungkin juga menjadi pertanyaan kita semua ya. Yang pertama adalah bahwa Muhammadiyah ini seluruh bulan menggunakan wujudul hilal semuanya. Jadi cara menghitung dari Muharram sampai Dzulhijjah itu pakai kriteria wujudul hilal. Dan nanti kalau sudah disepakati untuk diberlakukan kalender Islam global, mungkin berubah. Kalender Islam global itu basisnya imkan ru'yat. Tetapi kenapa kemungkinan nanti misalnya dipakai oleh Muhammadiyah? Karena melihat kemaslahatannya, karena kalender global akan berlaku seluruh dunia. Kalau ini kan hanya di Indonesia kita patoknya ya itu. Nah, itu kemudian standar, apa ada standar yang bisa dipertanggungjawabkan? Saya ingin memberi ilustrasi saja. Ketika terbit fajar, posisi mataharinya kita ubah dari minus 20 derajat ke minus 18 derajat, kayak gitu. Saya tanya, ketika pindah kita dari minus 20 derajat ke minus 18 derajat, berapa penelitian yang kita lakukan? Lebih dari 1000 penelitian. 1000 kasus lebih. Terus ketika itu untuk mempertahankan minus 20 derajat, berapa kali penelitiannya? Ada teman yang berada di sana, ini sebenarnya penelitiannya hampir tidak ada kalau dibanding dengan Muhammadiyah, karena ini cuma sekali. Nah gitu. Nah itulah ibaratnya antara imkan ru'yat dengan wujudul hilal. Gitu ya. Jadi ketika kita menganalisis tentang imkan ru'yat 3 derajat itu, kalau masalahnya kalau sekarang ini kalau kita lihat ternyata 2 derajat juga sudah banyak bukti orang melihat. Bukti itu ada yang tertulis bahkan di buku, Bapak nanti bisa baca. Buku Khulasatul Wafiyah. Lebih dekat dari sini nampaknya ketimbang dari Jogja ke penulis Khulasatul Wafiyah ya. Apa lebih dekat dari Jogja ya? Ini kan Rembang ya, Jepara atau Rembang. Ya mungkin sama saja ya. Nah, itu di situ sudah ada 2 derajat. Bahkan dulu Kementerian Agama dulu memutuskan berdasarkan itu. Terus tahun 2010 atau tahun 1430 Hijriah
itu ada di Indonesia itu tinggi bulannya 1 derajat sampai 2,5 derajat. Ada beberapa yang melihat hilal lalu diterima sah gitu. Nah sekarang setelah ada 3 derajat pasti itu ditolak kan gitu. Lalu kita bertanya, lah yang dulu gimana? Berarti yang dulu salah atau gimana itu? Nah jadi kan kalau dipersalahkan juga nggak bisa. Dulu sudah benar itu. Nah sekarang nggak diubah begitu kan gitu. Nah itu satu ya. Jadi artinya kita semakin merasa tidak akurat itu. Apalagi kata teman tadi itu kan penelitiannya 3 derajat itu. Kalau dibanding dengan Muhammadiyah mungkin hanya 1% itu. Muhammadiyah kan sampai ada berapa ratus, sampai 1000-an kalau tidak salah. Pak Tono itu yang dari UHAMKA itu sampai keluar negeri mana-mana itu untuk memastikan pajar. Meskipun beliau berkesimpulan sesungguhnya pajar itu terbit ketika minus 13 derajat. Tapi kemudian kita bawa ke Munas menyepakati min 18 derajat, ya beliau juga mengikuti. Nah itu hebatnya orang Muhammadiyah. Ini keputusan bahwa saya punya pendapat pribadi, saya mengatakan pribadi, tapi saya juga harus berjaga-jaga karena orang tahu kalau saya orang Muhammadiyah. Jadi ketika saya mengemukakan pendapat saya pribadi, hati-hati siapa yang mendengar. Hebat tuh Muhammadiyah begitu itu disiplinnya luar biasa, gitu ya. Nah jadi itu bandingannya, Nah terus yang kedua Pak, sekarang yang sedang digarap adalah bagaimana agar supaya menyatu. Khususnya di Indonesia ini antara Muhammadiyah dengan pemerintah atau dengan saudara kita yang lain, supaya menyatu. Sekarang kita tanya, serius nggak mengajak kita menyatu, mengajak kita lebaran bareng-bareng? Serius nggak? Sementara ini Muhammadiyah pakai wujudul hilal, jadi tanpa tinggi berapa kan gitu. Yang penting terbenam belakangan itu bulan. Dulu pakai 2 derajat, agak dekat kan? Sekarang jadi 3 derajat, makin jauh, makin banyak nanti perbedaannya. Maka saya katakan, apa ini ingin bersama, apa ingin berbeda? Ayo Bapak jawab. Ingin bersama, apa ingin beda? Ingin beda. Kalau begitu siapa yang ingin beda? Nah, di sana yang ingin beda, bukan kita, ya. Dan kalaupun terjadi perbedaan, itu bukan Muhammadiyah berbeda dengan pemerintah, bukan. Tapi apa Pak? Apa Bu? Itu pemerintah yang beda dengan Muhammadiyah. Loh kok Bapak bisa gitu? Iya. Pakai ini aja. Masa yang duluan dikatakan berbeda yang belakang dengan yang belakangan? Harusnya nyebutnya itu yang belakangan beda dengan yang duluan. Muhammadiyah sudah menetapkan duluan, mereka menetapkan belakangan. Masa yang duluan beda dengan yang belakangan? Yang belakangan beda dengan yang duluan. Gitu.